Namanya Gantari, gadis cantik berusia 20 tahun yang sekarang tengah merantau untuk menempuh pendidikan di Universitas Budi Bangsa. Tinggal sendiri di tempat orang tanpa adanya sanak saudara yang menemani. Ditambah sifatnya yang pemalu dan kurang mudah bergaul, membuatnya memiliki sedikit teman. Bahkan untuk ukuran anak kuliah yang sudah melewati 4 semester perkuliahan, temannya masih bisa dihitung dengan jari. Itu pun tidak dekat atau sekedar kenal dan saling sapa saja. Sedangkan untuk masalah percintaan, Gantari bisa dibilang kurang tertarik atau mungkin dia belum menemukan seseorang yang cocok. Siang itu, hari Senin, dan cuaca yang cukup terik. Gantari menenteng tasnya dengan lemas dan wajah lesu. Dahinya penuh keringat dengan wajah sedikit memerah karena kulitnya yang putih itu. Kakinya berjalan menuju kantin dekat gedung fakultasnya untuk membeli sebotol air minum. "Bu, ini berapa ya?" tanyanya kepada ibu kantin. "3.000 nak," jawab ibu itu. Ia berlalu pergi setelah memberikan 2 lembar uang pecahan 1.000 dan 2.000-an itu. Belum sempat sampai di dalam gedung, badannya tak sengaja tersenggol oleh seseorang. Dilihatnya sang pelaku penyenggolan tersebut, ia adalah Gama. Laki-laki tinggi dengan senyum manis itu merupakan teman seangkatannya. Tapi dia berada di kelas yang berbeda dengan Gantari. Gantari sendiri bahkan tidak tahu apakah Gama mengenalnya. Dilihat dari sifatnya yang pemalu dan kurang bergaul, mungkin saja tidak. "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Gama dengan wajah yang tidak enak. "Gak apa-apa kok," jawab Gantari sembari tersenyum. Setelah itu mereka berlalu begitu saja tanpa adanya percakapan lain. Setelah ia mengikuti kelas seperti biasanya, tidak ada yang menarik di kelas hari ini. Kelas yang membosankan, begitu juga dengan dosennya. Ada yang memperhatikan, ada juga yang asik dengan urusannya sendiri. Gantari duduk di barisan belakang. Ia menundukkan kepalanya sambil menyangga dengan sebelah tangan. Kepalanya tiba-tiba pusing seperti berputar-putar. Ia hanya berharap kelas ini cepat selesai. Tidak peduli dengan penjelasan dosen di depan, biarlah nanti ia belajar sendiri untuk materi hari ini. Kepalanya sudah tidak kuat untuk tetap melihat ke depan. Kuliah hari itu selesai cukup sore. Langit yang tadinya cerah dengan matahari menyengat itu sudah berubah menjadi mendung. Gantari pulang dengan motor metiknya. Sambil menahan rasa pusing di kepalanya, ia coba untuk mengendarai motor itu sebisa mungkin. Jarak kampus menuju kosnya cukup dekat, mungkin sekitar 30 menit saja. Jalanan sore itu cukup ramai, mengingat hari ini adalah hari Senin dan banyak mahasiswa juga baru selesai mata kuliah untuk pulang atau sekedar jalan-jalan. Di pertigaan jalan, fokus Gantari mulai berkurang. Matanya mulai berkunang-kunang, membuat pandangannya ke jalan mulai tidak jelas. Gantari menambah laju sepeda motornya, bermaksud agar cepat sampai ke kosannya. Tak menyadari bahwa laju motornya mulai tidak stabil dan memasuki jalur lawan arah. Gantari terkesiap setelah mendengar suara klakson mobil. Kesadarannya mulai kembali. Dirinya membanting setir berusaha menghindari dari kecelakaan di depannya. Karena kurang seimbang, ia terjatuh dari motornya. Cukup keras. Suara itu membuat warga sekitar berbondong-bondong melihat kejadian tersebut. Aku tidak mau mati," pikirnya di dalam hati. Gantari berdoa sambil menutup matanya. Sayup-sayup suara ramai mulai terdengar. Perlahan Gantari membuka matanya. Dilihatnya banyak warga mengerubungi dirinya. Ia dibantu warga sekitar untuk menepi dan mengambil motornya yang sudah terkapar di pinggir jalan itu. Celananya sobek-sobek akibat terseret saat jatuh tadi. Syukurlah ia tidak apa-apa dan masih bisa berdiri. "Astaga nak, lain kali hati-hati ya kalau bawa motor," ucap salah satu ibu-ibu di sana dengan raut wajah khawatir. Gantari sampai di kosnya selepas maghrib. Lukanya sudah diobati di puskesmas tadi. Badannya terasa sakit seperti jatuh dari tempat tinggi. Ia memutuskan untuk bersih-bersih, lalu bersiap untuk tidur.
Badannya sudah sangat lelah dan sakit, ditambah kepalanya makin berdenyut membuatnya semakin merasa pusing. Ia mulai memejamkan matanya. Tak lama berselang, Gantari sudah tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Gantari izin untuk tidak masuk kuliah. Badannya masih terasa sangat sakit, kepalanya juga terasa masih pusing. Untuk berdiri dan berjalan ke kamar mandi saja, ia kesusahan, apalagi ke kampus. Seharian tidak melakukan apa-apa, Gantari merasa bosan. Kerjaannya hanya main handphone, menonton YouTube, melihat video-video lucu, tidak ada yang menarik. Setelah izin beberapa hari, Gantari akhirnya bisa berangkat kuliah kembali. Hari itu kuliah berjalan seperti biasanya, mengikuti kelas, pergi ke kantin, dan lainnya. Tapi Gantari merasa ada yang aneh dengan teman-temannya, tidak seperti biasanya. Memang Gantari mengakui bahwa dirinya tidak terlalu dekat dengan teman-temannya. Tapi biasanya temannya akan menyapa jika berpapasan atau sekedar mengajak ngobrol saja. Namun, kali ini terlihat berbeda. Mereka terlihat biasa saja dan seperti menghiraukan Gantari. Disapa pun tidak menyahut. Tak ingin terlalu memikirkan, Gantari memilih untuk mengabaikannya. Mungkin saja teman-temannya sedang ada masalah. Selepas kuliah, Gantari memilih langsung untuk pulang ke kosannya. Lagi pula, tidak ada kegiatan lain, terlebih lagi kepalanya masih sering terasa sakit. Sesampainya di kos, Gantari memilih untuk mengistirahatkan badannya sambil sesekali memejamkan mata, menghilangkan rasa sakit dan pening di kepalanya yang tak kunjung membaik, padahal ini sudah hampir 2 minggu sejak ia kecelakaan. Keesokan harinya, kampusnya dibuat heboh dengan sebuah berita. Gantari bingung, ada hal apa yang membuat teman-temannya menjadi ribut seperti ini. Gantari mencoba bertanya pada salah satu temannya, namun temannya tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Ia bertanya pada teman yang lain, namun respon mereka tetap sama, tidak menjawab dan tidak menghiraukannya. Gantari bergumam dalam hati, seheboh itukah sampai temannya tidak ada yang menghiraukannya. Gantari menolehkan kepalanya ke handphone salah satu temannya. Ia melihat sebuah berita terpampang di layar handphone tersebut. Terjadi kecelakaan di ruas jalan Universitas Budi Bangsa. Satu mahasiswi yang sempat koma dinyatakan meninggal. Gantari melihat tulisan itu dengan seksama. Matanya melihat salah satu foto yang tertera dalam berita tersebut. Raut terkejut terpampang di wajahnya. Matanya mulai berair dan dadanya mulai sesak. Tangannya memegang kepala yang terasa berdenyut. Sekelebat ingatan tentang kecelakaan itu mulai bermunculan. Dalam ingatan itu, Gantari melihat dirinya terkapar dengan kepala yang berlumuran darah. Orang-orang menggerubungi badannya. Ia ingat hari itu ia berhasil menghindar dari mobil di depannya, tapi dirinya menabrak pembatas jalan dan terpental. Kepalanya mengenai pinggiran trotoar, mengakibatkan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Gantari menangis sejadi-jadinya. Dirinya tidak percaya bahwa selama ini dia dalam kondisi koma dan berakhir dalam keadaan meninggal seperti ini. Esok harinya, jenazah Gantari dibawa ke kampung halamannya. Suasana rumah duka pun penuh dengan tangisan orang tua dan sanak saudara yang menyambut kedatangan Gantari. Bukan tangis bahagia, melainkan tangis kesedihan dan kehilangan. Begitu memilukan dan menyakitkan. Kehilangan orang yang kita sayang dan kita cintai untuk selamanya.